Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang bapak-bapak yang bawa karbu sama saya, karbu motor Honda Supra. Ceritanya dia pergi ke kebun, pas pulang tiba-tiba mati. Nah ini nih penyakitnya di sini. Tuh mampet. Sekarang kan musim hujan, jalanan becek, banyak lumpur, jadi kayak gini. Jika kita dalam keadaan darurat, untuk membersihkan main jet, nah yang ini kita bisa tiup-tiup. Jika ada kabel gas bekas, kita bisa colok lubangnya untuk membersihkan. Gunakan bekas kabel gas, jangan bekas kabel kopling kegedean. Kalau kabel kopling yang serabutnya banyak itu bisa, yang serabutnya kecil-kecil. Kalau yang serabutnya gede jangan, nanti bisa rusak, malah nggak bener nanti karbunya. Bagian pilot jet juga sama kayak tadi cara membersihkannya. Daerah saya kan di perbukitan Waduk Jatiluhur, sering banget ada yang mancing tiba-tiba motornya mogok, seperti yang kehabisan bensin, kayak bensin gak mau turun, digas berbet-berbet, tarik lagi mati. Sekali mau harus dicuk. Gini caranya yang saya lakuin. Gorok pilot jetnya pakai bekas kabel kopling atau kabel gas, gesek sedikit, kira-kira 2 atau 3 kali. Kalau pakai kabel gas itu kecilan, biasanya saya pakai 2 helai. Tapi sebelum melakukan cara itu, alangkah baiknya kita bersihkan terlebih dahulu. Kalau tidak mempan baru lakukan cara yang tadi. Kalau sedang di luar nggak ada kompresor, cukup ditiup-tiup gitu aja, alhamdulillah nggak pernah ada yang gagal. Atau bisa juga kita semprot pakai karbu cleaner. Kalau di jalanan nemu kayak gini, kadang suka pakai kayak gini, tiup bagian lubang-lubang yang sulit dijangkau oleh bibir. Kalau pilot jet main jet kan gampang, kalau yang lain kan susah. Di sini misalnya kita tiup, pokoknya yang sulit-sulit dijangkau ya, di sini misalnya. Kalau yang punya pompa ban bisa juga pakai pompa ban. Pompa ban yang kecil itu yang bisa dibawa kemana-mana. Di online kan banyak. Makanya kalau kemana-mana minimal di motor itu ada kunci busi sama obeng buat jaga-jaga melar karetnya. Makanya karet ini jangan sampai terkena bensin, apalagi terendam. Pokoknya yang karet-karet itu gak boleh terendam, nanti melar, susah nanti pasang. Kalau karburator ada yang netes di sini, netes bensin, atau ada yang ngalir di sini, berarti jarum pelampung tidak menutup rapat, sudah mulai aus misalnya. Nah kalau ngalir di sini, selain packing karet itu putus atau aus, biasanya permukaannya melengkung. Kalau di sini masalahnya jarum pelampung. Yang punya duit bisa diganti,
Kalau yang nggak punya duit bisa diakali. Posisinya kayak gini kan. Nah kayak gini posisinya. Pas bensin ngalir, dia itu naik ke atas, jarum pelampungnya menutup. Turun berarti membuka, naik berarti menutup, turun membuka, naik menutup, kayak gitu. Gerakan pelampung ini nggak boleh seret. Kalau misalkan seret nanti macet, akibatnya ya bocor. Makanya jangan sampai seret. Cara ngakalin jarum pelampung bocor itu di sini. Kalau yang besi tinggal bengkokkan supaya lebih menekan. Yang plastik bisa diganjal atau diakali pakai lem besi. Bisa juga kayak gini, dipanasin kayak gini, lalu ditekan, panasin, tekan, kayak gitu. Hati-hati jangan sampai leleh. Kalau misalkan sampai leleh nanti susah, apalagi kalau kebakar. Nah bagian ini harus longgar kayak gini. Kalau seret bisa digorok pakai kabel gas kayak pilot jet tadi. Nah bagian jarum pelampung ini juga harus bebas, harus longgar kayak gini, nggak boleh kaku. Kalau misalnya kaku nanti bisa bocor. Ukurannya, bagian permukaan ini dengan garis yang ada di pelampung itu lurus. Biasanya saya seperti itu. Kecuali kalau yang bocor terus diganjal, biasanya turun sedikit. Kalau yang terlalu naik nanti akibatnya bocor. Kalau terlalu turun nanti bensinnya nggak akan ngalir. Oh iya, kalau misalnya bocor pada permukaan ininya misalnya melengkung, atau yang di sini melengkung, bisa coba tambah packing. Jika sudah benar-benar parah, bisa sebelahnya pakai packing kertas, yang sebelahnya pakai lem Dexton, lem yang hitam sama putih itu. Tapi hati-hati, pakai sedikit saja, pokoknya seminim mungkin. Terus ambil tengahnya aja, jangan sampai kemana-mana. Nah hati-hati juga nanti sama lubang yang ini, jangan sampai kena lem. Yang sebelahnya pakai packing kertas, tujuannya supaya yang atas dan yang bawah jangan sampai rapet. Kalau rapet nanti nggak bisa dibuka, jadi tambah-tambah masalah. Terus ada juga yang pakai lem blok mesin atau pakai lem silikon yang warna merah itu nggak bener, nanti karbunya malah mampet karena lem itu nanti masuk ke dalam karbu. Lem itu kan leleh, kalau kena bensin kan leleh.
nanti masuk lalu mampet. Nah, sekarang bagian yang paling sepele, tapi banyak yang belum paham. Banyak yang salah masang. Contoh, ada yang buka bagian skep, dipasang kabur gas. Masangnya salah. Kayak gini. Jadi nyangkut. Nggak masuk. Banyak yang kayak gitu. Nah, yang menjadi patokan itu ini kan baut langsam. Nah, di sini kan ada yang kayak gini ya. Di dalamnya itu ada yang nonjol kecil. Nah, ini kan langsam nih. Lalu ini bagian langsam. Jadi masukannya kayak gini. Nah, lurusin bagian langsam dengan baut langsam, langsung masuk, nggak nyangkut kayak gitu. Kalau kebalik nanti bisa nyangkut. Biasanya orang sih kebalik. Anak muda tiap hari oprek-oprek motor, masang skep aja masih kebalik, bikin gemes. Si Reja itu. Tonteng, ternyata peringatan memori penuh. Videonya jadi kepotong. Nah, sekarang masang ini. Di bawah kan ada yang nyentil. Tuh. Ada bengkokan. Nah, bengkokannya taruh di situ. Nah, di sini. Di situ tuh. Kita putar tuh. Kayak gitu. Atau bisa diputar lagi ke sini. Nah. Lalu pasang. Pasang dulu plat besinya. Yang ini posisinya di sini tuh. Ada yang nyangkut di situ. Terus pasang bosnya, lalu bautnya. Nah, kayak gitu. Sekarang pasang koinnya. Sebelum dikencengin, putar dulu biar nggak menceng. Nah, sudah.
tinggal tutup, udah beres. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.